Hai, nama saya Rotantalina. Saya ingin menjelaskan 9 step strategi planning for public relation. Step yang pertama yaitu menganalisa situasi. Menganalisa situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi. Mengenal dengan baik situasi yang terjadi baik di luar maupun di dalam perusahaan. Kedua yaitu menganalisa organisasi. Dalam menganalisa ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu yang pertama lingkungan dalam yang terdiri dari misi, sumber daya, dan kinerja. Yang kedua yaitu persepsi publik. Persepsi ini berdasarkan reputasi dan visibilitas. Yang ketiga lingkungan luar. Aspek penting dari lingkungan luar itu adalah mempertimbangkan persaingan yang ada. Step yang saya dapat yaitu step yang ketiga, menganalisis publik. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal seperti manajemen, karyawan maupun investor, dan publik eksternal seperti masyarakat, pemerintah, LSM. Penting bagi suatu perusahaan untuk mengenali dan membatasi khalayak. Terdapat istilah key public. Key public adalah khalayak yang terlibat dalam proses komunikasi dengan organisasi. Mengetahui key public dalam sebuah organisasi dapat membuat organisasi tersebut lebih mudah untuk memusatkan komunikasi. Terdapat 4 kategori dari publik, yaitu yang pertama, customer adalah semua orang yang menerima produk atau jasa dari suatu organisasi seperti pembeli dan klien. Yang kedua, produser, yaitu semua orang yang menyediakan masukan atau input kepada organisasi. Yang ketiga, enable, yaitu semua orang yang berperan sebagai regulator atau pengatur dengan menetapkan standar dan norma organisasi. Yang keempat, limiters atau orang yang membatasi adalah orang yang dalam beberapa hal mengurangi atau menghambat kesuksesan organisasi. Step yang keempat yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Langkah ini membantu kita untuk membangun tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur dalam menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Step yang kelima yaitu merumuskan strategi aksi dan respon. Langkah ini sangat baik untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu, menentukan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi. Perencana komunikasi memiliki berbagai opsi, yaitu apa yang dapat dikatakan organisasi dan akan dikatakan oleh organisasi kepada publiknya. Aksi komunikasi ini dapat bersifat proaktif dan reaktif tergantung situasi yang diperlukan. Yang kedua, media organisasi diproduksi dan diterbitkan oleh organisasi yang mengontrol konten pesan serta waktu, pengemasan, dan distribusinya. Yang ketiga, media berita. Yang keempat, media iklan dan promosi. Step yang keenam yaitu menggunakan komunikasi yang efektif. Sebelum menggunakan komunikasi yang efektif, PR harus mengidentifikasi publiknya. Dalam hal ini, mulailah memperlakukan publik sebagai audiens. PR sudah mengetahui siapa yang menjadi publiknya dan mempertimbangkan beberapa elemen komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan publiknya. Step yang ketujuh, memilih taktik komunikasi. Ada 4 kategori dalam memilih pendekatan komunikasi, antara lain yang pertama, interpersonal communication, menawarkan kesempatan tatap muka untuk keterlibatan dan interaksi pribadi, entah itu acara khusus ataupun pertukaran informasi. Yang kedua, media organisasi diproduksi dan diterbitkan oleh organisasi yang mengontrol konten pesan serta waktu, pengemasan, dan distribusinya. Step yang ke-8 yaitu implementasi dan rencana strategis. Langkah ke-8 ini adalah menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan dijalankan. Menetapkan budget dapat dilakukan pada saat awal perencanaan. Step yang ke-9, mengevaluasi rencana strategis. Evaluasi ini dapat ditentukan dengan beberapa kategori, yaitu yang pertama, evaluation output, yang kedua, evaluation of awareness objective, yang ketiga, evaluation of acceptance objective, yang keempat, evaluation of action objective.